Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya telah tiba di Pelabuhan Tenau Kupang pada malam jam 7 malam ya. Dan sekarang saya sudah sedang berada di hotel menikmati istirahat dan di pagi ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai menggunakan kapal Dharma Ruci 8 ya dari Surabaya sampai ke Kupang. Yang pertama, bahwa kemarin untuk menunggu adanya jadwal keberangkatan kapal Dharma Rucitra 8 atau kapal DLU itu saya harus menunggu sekitar 1 minggu. Saya dari Jakarta dari tanggal 27 sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal Dharma Rucitra, dan ternyata untuk menunggu sekali perjalanan itu butuh waktu seminggu. Saya dari tanggal 27 menunggu jadwal dan keluar jadwal itu pada tanggal 2 Agustus dengan keberangkatan itu jam 9 malam ya teman-teman. Dan 1 hari sebelumnya tanggal 1 atau sekitar tanggal 31 saya telah membeli tiket kapal KM Dharma Rucitra 8 dengan tujuan Surabaya Kupang. Dan pada tanggal 1 saya sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dan tiba pada tanggal 2 pagi, dan saya langsung ke terminal karena saya berpikir saya tinggal menunggu terminal sampai kapal berangkat ya. Ternyata sebelum saya setelah tiba di terminal, saya mengecek tiket kembali, ternyata kapal berubah jadwalnya. Dari tadinya seharusnya jam atau tanggal tanggal 2 pukul 22 malam, ternyata berubah tanggal 3 pagi ya teman-teman. Jadi mau tidak mau saya harus kembali untuk mencari penginapannya. Jadi saya harus mengeluarkan ongkos transportasi balik lagi ke penginapan ya. Karena kalau untuk di terminal tidak disediakan tempat tidur, hanya beralaskan tikar di situ ya. Jadi daripada saya tidur di terminal dan tidak ada kejelasan yang pasti, lebih baik saya kembali ke penginapan ya. Jadi kami harus mengeluarkan biaya tambahan karena untuk bayar transportasi dan mencari penginapan lagi ya teman-teman. Dan akhirnya pada besok harinya kami telah kembali lagi ke terminal pada pukul 7 pagi dan berharap bahwa keberangkatan jam 9 pagi ternyata mundur lagi dari jam 9 pagi pada tanggal 3 Agustus, berubah atau mundur menjadi jam 3 sore. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kami sudah berangkat ya, sudah bisa melakukan perjalanan pada hari itu, tidak ditunda lagi. Dan setelah tiba di atas kapal, saya telah melakukan check-in dan saya membeli tiket dengan kamar, dan berharap saya mendapatkan kamar kelas 3 ya teman-teman. Karena saya tahu bahwa kalau kelas 3 itu setidaknya bisa mendapatkan kamar ya teman-teman. Dan setelah saya sampai ke dalam, dan ternyata saya harus menggunakan jasa porter untuk mengangkat barang saya karena banyak ya. Jadi saya harus mengeluarkan tambahan biaya 100.000 untuk menyewa jasa porter untuk mengangkat barang saya. Dan ternyata ketika saya naik, kita seluruh penumpang itu harus naik dari tempat di mana mobil itu semua pada masuknya. Dan ketika kita sudah masuk, ribuan orang mengantri, bukan cuma ratusan orang ya, tapi ribuan orang mengantri untuk masuk elevator atau lift, dan itu sangat banyak ya. Dan jadi saya memutuskan untuk naik lewat tangga dan membawa barang lewat tangga, dan itu sangat 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 berat ya teman-teman. Tetapi kalau untuk mau cari cepat ya harus menggunakan tangga, kalau mau enak tapi lama harus mengantri di elevator ya. Dan setelah sampai di atas, saya harus check in dan saya harus melakukan namanya deposit untuk kartu itu sebesar 100.000 ya teman-teman. Jadi kita dikasih kartu tapi kita harus bayar deposit untuk jaminan kehilangan kartu sebesar 100.000. Dan setelah check in saya sudah tenang, berharap bahwa saya akan mendapatkan kamar ya, bisa tidurnya dalam perjalanan. Ternyata sampai di atas kapal saya kaget, ternyata kamar kelas 3 kamar kelas 3 itu ternyata hanya sebuah tempat duduk seperti tempat duduk bis ya. Jadi saya sangat dalam hati sangat kecewa ya, karena apalagi ketika saya mau upgrade tempat tidur dan saya bilang ini saya bisa upgrade atau tidak, dan ternyata mereka bilang nanti kami infokan.
Dan setelah saya cek ternyata banyak tempat tidur yang kosong, tapi mereka tidak memberi kejelasan tentang upgrade. Itu yang membuat kami sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di situ ya. Sementara banyak tempat tidur tapi kami tidak diberi kejelasan untuk upgrade. Dan lebih mengecewakan lagi ketika saya jalan-jalan atau melihat kelas ekonomi 1, ekonomi 2, 3, dan 4, itu mereka memiliki tempat tidur ya, meskipun ukurannya kecil tapi mereka bisa tidur rata, atau seperti tempat tidur kecil tapi setidaknya mereka bisa berbaring, bisa tidur dengan nyenyak karena memiliki tempat tidur yang rata ya. Dibandingkan kami yang kamar kelas 3A yang membayar tiket yang agak lebih mahal, tapi kami tidak bisa tidur nyenyak karena tidur di atas kursi tidak senyaman tidur di tempat tidur yang rata ya. Sehingga membuat saya tidak masuk akal ya, orang menjual tiket yang lebih mahal tapi dengan tempat tidur yang tidak lebih baik dari yang lebih murah ya. Sehingga saya berharap ini menjadi perbaikan untuk kapal KM Dharma Rucita 8 ke depannya ya. Dan saya membandingkan dengan kapal Kartika 5, ternyata banyak yang mengatakan bahwa kalau kelas 3A atau kelas 3 itu bisa mendapatkan kamar di dalam kapal ya. Sehingga saya berharap apa yang ekspektasi dari saya itu seperti yang ada di kapal Dharma Kartika 5 ternyata tidak ya. Sangat berbeda dengan Dharma Lautan Utama atau kapal KM Dharma Rucita 8 ya teman-teman. Dan saya berharap untuk teman-teman ketika ingin menggunakan kapal Dharma Lautan Utama dengan tujuan Surabaya Kupang, sebaiknya harus mengecek baik-baik dengan jenis tempat duduk atau tempat tidur yang akan teman pilih ya, atau teman reservasi, karena jangan sampai ketika sudah sampai di atas kapal kaget kok saya berharap dapat kamar ternyata dapat tempat tidur. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk bisa dapatkan tempat tidur itu harus ada namanya VIP, dan VVIP itu udah pasti dapat kamar dan memang harganya lebih mahal ya. Tapi untuk teman-teman lebih bijak lagi dan lebih teliti lagi dalam memesan tiket agar ketika melakukan jasa kapal ini tidak kaget ya. Terima kasih dan semoga info ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman dalam melakukan perjalanan. Thank you.